Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang semuanya. Semoga dalam keadaan sehat. Pada sesi ini, kita akan mempelajari bersama topik mengenai pengantar dan sejarah promosi kesehatan. Kebijakan dan regulasi. Yang pertama yaitu mewajibkan daerah membuat sistem kesehatan provinsi dan sistem kesehatan kabupaten atau kota sebagai arah kebijakan pembangunan kesehatan di daerah. Yang kedua yaitu merevisi SKB Pokjanal Desa Siaga seperti Kemenkes, Kemendagri, dan Kementerian Pemerintahan Desa, PDT Transmigrasi termasuk pendanaannya. Dan yang ketiga menerbitkan Perda, Pergub, Perwali, Perbu, promotif, preventif seperti imunisasi, KTR di sekolah, gizi, dan lain-lain. Selanjutnya adanya komitmen pemerintah daerah dalam mendukung upaya promotif, preventif di bidang kesehatan yang ditandai dengan penyediaan sumber daya yang memadai. Selanjutnya yaitu membentuk lembaga promosi kesehatan di daerah seperti Balai Promosi Kesehatan Daerah. Kebijakan dan regulasi mendorong revisi UU pernikahan terkait batas usia minimal dari 16 tahun menjadi 20 tahun, menerbitkan regulasi ketenagaan promotif preventif melalui tenaga kontrak daerah, meningkatkan proporsi anggaran promotif preventif bidang kesehatan menjadi minimal 10% dari anggaran desa, menerapkan penghargaan dan sanksi bagi pelaksanaan upaya promotif dan preventif, mengutamakan fungsi UKM di puskesmas, menerbitkan regulasi pemanfaatan dana kapitasi JKN yang meningkatkan porsi pembiayaan kegiatan promotif preventif, menerbitkan regulasi yang menetapkan jumlah kualifikasi SDM promosi kesehatan di daerah. Sumber daya manusia memiliki beberapa poin, yaitu poin pertama, peningkatan jumlah, distribusi, dan kompetensi sumber daya manusia promosi kesehatan. Poin kedua, peningkatan jumlah tenaga dan kelas jabatan fungsional PKM atau Promkes. Poin ketiga, peningkatan petugas sesuai dengan kompetensi atau jabatan fungsional. Poin keempat, peningkatan kemampuan petugas dalam pendekatan edukatif atau pembangunan kesehatan masyarakat desa. Poin kelima, peningkatan kepatuhan terhadap aturan dan pedoman teknis atau SOP yang ada melalui pelatihan penyelenggaraan pengawasan. Poin keenam, pengurus utamaan upaya promotif preventif oleh seluruh tenaga kesehatan. Lanjut, berikut adalah ringkasan revisi Permenkes nomor 19 tahun 2014 dan Permenkes nomor 28 tahun 2014 serta SKB atau SEB terkait pajak rokok. Permenkes nomor 19 tahun 2014 regulasi tentang penggunaan dana kapitasi untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama pemerintah daerah dalam revisi unsur UKM dimasukkan untuk memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat. Permenkes nomor 28 tahun 2014 memberikan pedoman pelaksanaan jaminan kesehatan nasional atau bisa disebut dengan JKN. Dalam revisi unsur UKM juga dimasukkan untuk memperhatikan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. SKB atau SEB, pedoman pemanfaatan pajak rokok dalam bidang kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, Keuangan, dan Dalam Negeri. Terkait pembiayaan fokusnya adalah menggali sumber dari mitra potensial termasuk sektor swasta dan masyarakat untuk meningkatkan sumber daya pembiayaan. Dan untuk implementasi atau pelaksanaannya adalah yang pertama membangun jejaring kemitraan dengan ormas, swasta, pramuka, dan PKK yang diperkuat dengan MOU. Yang kedua, meningkatkan peran mitra kerja dalam perluasan sasaran misalnya karyawan, anggota, dan keluarga. Dan ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat dan inovasi serta berperan aktif dalam kegiatan promotif, preventif, dan seperti Jumat Bersih, PSN, pengelolaan sampah, arisan, jamban, dan lain-lain. Selanjutnya, poin keempat yaitu kelembagaan partisipasi dari masyarakat seperti pelaksanaan surveillance berbasis masyarakat dan call center. Poin kelima, mengoptimalkan pokja atau proker kerja yang sudah ada dalam pergerakan masyarakat. Poin keenam yaitu memberdayakan orang yang pernah sakit sebagai agent of change. Poin terakhir yaitu mengoptimalkan UKBM yang ada melalui penguatan Pokjanal UKBM.
Selanjutnya yaitu tata kelola. Materi tersebut membahas tentang tata kelola promosi kesehatan dengan poin-poin berikut. Yang pertama, prioritas fokus sasaran, identifikasi dan prioritas target populasi berdasarkan siklus hidup untuk program promosi kesehatan. Yang kedua, sinergitas antar program, kerjasama antar program kesehatan dan lintas sektor untuk efektivitas promosi kesehatan. Yang ketiga, model pemberdayaan masyarakat, pengembangan strategi pemberdayaan sesuai konteks lokal untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Dan yang terakhir yaitu promosi kesehatan dalam akreditasi RS, pengakuan pentingnya promosi kesehatan dalam akreditasi rumah sakit. Selanjutnya ada monitoring dan evaluasi. Ada tujuan monitoring, yaitu menilai kemajuan dalam pelaksanaan program yang sedang berjalan. Dan ada juga tujuan evaluasi, yaitu memberikan gambaran pada waktu-waktu tertentu mengenai suatu program. Ini ada monitoring dan evaluasi, yaitu yang pertama itu adanya tools atau instrumen yang terstandarisasi dan terintegrasi dalam upaya monitoring terpadu dari tingkat pusat dan daerah. Kedua, memberi umpan balik pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Ketiga, tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi. Keempat, perlu pengembangan metode partisipatif masyarakat. Selanjutnya ada tujuan Promkes, yaitu tersosialisasinya program-program kesehatan dan terwujudnya masyarakat Indonesia baru yang berbudaya hidup, bersih, dan sehat, serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan. Atau juga ada tujuan dari penerapan promosi kesehatan, pada dasarnya merupakan visi promosi kesehatan itu sendiri, yaitu menciptakan atau membuat masyarakat yang terdiri dari 5M, yaitu yang pertama ada 1. Mau atau willingness, memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Kedua, mampu atau ability, memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Ketiga, memelihara kesehatan berarti mau dan mampu mencegah penyakit. Keempat, melindungi diri dan gangguan-gangguan kesehatan. Kelima, meningkatkan kesehatan berarti mau dan mampu meningkatkan kesehatannya. Di sini kesehatan perlu ditingkatkan karena derajat kesehatan baik individu atau kelompok atau masyarakat itu bersifat dinamis, tidak statis. Nah, jadi seperti itu topik mengenai pengantar dan sejarah promosi kesehatan. Oke guys, sekian dari kelompok kami. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.